Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona, NIM B1B1220082 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang dasar teori sistem. Video ini untuk memenuhi UTS Pemerintahan Nasional dengan dosen pengampu Pak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Baik, jadi saya akan masuk ke materinya dasar teori sistem. Dasar teori sistem sendiri terbagi menjadi 6, yaitu ada 6 materi. Yang pertama ada teori pemisahan kekuasaan, teori demokrasi, teori negara berdasar atas hukum atau teori negara hukum. Yang keempat teori negara berkonstitusional atau teori konstitusi. Yang kelima adalah ajaran negara kesejahteraan atau welfare state, dan yang terakhir adalah ajaran sistem pemerintahan. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan Indonesia saat ini. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang berdasar prinsip check and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembebasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan ini pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh tokoh John Locke, seorang filosof berkebangsaan Inggris yang lahir pada tahun 1632 dan wafat di tahun 1704. Di dalam bukunya Two Treatises of Government yang diterbitkan pada tahun 1690. John Locke membagi kekuasaan dalam negara menjadi 3, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang atau legislatif, kekuasaan melaksanakan undang-undang atau eksekutif, dan yang terakhir adalah kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi segala tindakan dengan orang dan badan-badan di luar negeri atau federatif. Pemikiran ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap absolutisme dengan mendukung pembatasan kekuasaan politik raja. John Locke berpendapat bahwa alasan mengapa manusia memasuki suatu social contract adalah untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan, hak untuk dimiliki. Ketiga model dasar itu dipandang sebagai milik atau property. Milik inilah yang memberikan kepada manusia status politik. Pemikiran John Locke ternyata mempengaruhi ahli hukum Perancis bernama Montesquieu yang lahir di tahun 1689 dan wafat di tahun 1755 untuk lebih menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Menurut Montesquieu, pemisahan kekuasaan dilakukan untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang akan melahirkan kewenangan. Tegasnya Montesquieu mengatakan, kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas atau fungsinya sendiri, maupun mengenai alat, perlengkapan, atau lembaga yang menyelenggarakannya. Konsepsi ini lebih dikenal dengan ajaran trias politika. Yang selanjutnya itu menurut Van Vollenhoven juga melakukan pembagian kekuasaan negara menjadi 4 fungsi, yaitu regaling, vesture, res part, and polity. Pembagian 4 kekuasaan itu dikenal dengan teori catur praja. Dalam teori itu yang dimaksud dengan regaling adalah kekuasaan negara untuk membentuk aturan. Vesture adalah cabang kekuasaan yang menjalankan fungsi pemerintahan. Res part merupakan cabang kekuasaan negara yang melaksanakan fungsi peradilan. Dan yang terakhir adalah perbedaan dengan teori Locke dan Montesquieu. Vollenhoven memunculkan polity
sebagai cabang kekuasaan yang berfungsi menjaga ketertiban masyarakat dan bernegara. Dari teori-teori tersebut dikenal pula dengan adanya pembagian kekuasaan yang dibagi dalam dua fungsi, yaitu fungsi pembuatan kebijakan atau policy making function dan fungsi pelaksanaan kebijakan atau policy executing function. Pembagian kekuasaan yang di atas itu kekuasaan dikenakan oleh Frank Goodenough. Sir Ivor Jennings dalam The Law and Constitution mengecam habis pendapat Montesquieu dengan memperbarui gagasan separation of power yang diartikan sebagai pemisahan kekuasaan dalam arti material. Sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti formil diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang lazim dikenal sebagai division of power. Dan selanjutnya adalah teori demokrasi, materi teori demokrasi. Istilah demokrasi pertama kali diciptakan oleh sejarawan Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Demo itu rakyat, krateis itu memerintah. Sistem ini dikritik dari pemikir Yunani lainnya seperti Plato, Aristoteles, bahkan dari Thucydides. Karena mereka menilai bahwa warga negara biasa tidak berkompeten untuk memerintah. Tetapi Yunani kuno pada umumnya percaya bahwa demokrasi adalah tatanan politik yang terkait untuk menciptakan kestabilan politik. Namun, secara historis demokrasi itu muncul sebagai respon terhadap sistem monarki diktator Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dikatakan bahwa teori demokrasi telah berkembang sejak fase awal setelah sejarah peradaban, yakni masa Yunani kuno sebagai sintesa dan teori-teori yang lain. Contohnya seperti teori memandang kekuasaan ada di tangan Tuhan atau teokrasi, atau kekuasaan berada di tangan raja atau monarki, dan teori demokrasi yang menekankan kedaulatan ada di tangan rakyat menjadi populer dan berkembang secara luas sebagai teori dan model masyarakat modern. Dalam sejarah teori demokrasi ini, terdapat banyak pandangan yang berbeda mengenai demokrasi, sehingga muncul beberapa teori dari pandangan terkait demokrasi. Menurut David Held, demokrasi klasik adalah warga negara yang menikmati kesetaraan politik. Yang kedua, republikanisme protektif adalah kondisi yang menjadi kebebasan pribadi. Yang ketiga, republikanisme adalah warga negara yang menikmati persamaan politik dan ekonomi. Konsep dan pemahaman demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat ada 3 hal, yaitu sebagai berikut. Pertama, demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi dan pemilihan umum. Demokrasi langsung adalah salah satu metode yang secara langsung melibatkan rakyat dalam pengambilan kebijakan kerja. Dan yang kedua adalah demokrasi tidak langsung adalah bentuk penyelenggaraan kedaulatan rakyat secara tidak langsung melalui lembaga rakyat. Dan yang terakhir adalah demokrasi dan pemilihan umum adalah organisasi yang dalam bentuk berdasarkan legitimasi. Demokrasi memang bukanlah sistem politik yang ideal. Penolakan terhadap demokrasi berlangsung selama berabad-abad. Kemudian, setelah Revolusi Prancis, demokrasi mulai memperoleh perhatian dunia dan pemikiran tentang demokrasi berevolusi mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dalam bentuk gelombang anti-demokrasi, khususnya dari sistem komunisme, militerisme, dan fasisme. Demokrasi mengidentifikasikan konsep dengan mengutamakan penekanan pada kebebasan dan diwakilinya kepentingan melalui forum publik yang dipilih dan kelompok partisipasi. Tujuan demokrasi bukan terletak pada struktur organisasi yang tersusun bagus dan indah, melainkan pertumbuhan warga negara dalam mencapai tujuan diri sendiri. Pemikiran dan teori-teori demokrasi dari para tokoh demokrasi barat seperti Jürgen Habermas dan Hannah Arendt. Dan selanjutnya adalah materi teori negara hukum.
Ide negara hukum selain terkait dengan konsep Prestat dan the rule of law, juga berkaitan dengan konsep nomokrasi yang berasal dari kata nomo dan kratos yang berarti kekuasaan, yang dibayangkan sebagai faktor penentu dan penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan dengan kedaulatan hukum atau prinsip sebagai kekuasaan tertinggi. Di sini, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan, hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadi keadilan, sebab hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri. Di zaman modern ini, konsep negara hukum di Eropa kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Leben, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain, dengan menggunakan istilah Jerman yaitu Rechtsstaat. Sedangkan dalam teori Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan oleh kepeloporan AVDC dengan sebutan the rule of law. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu 1. Perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua adalah pembagian kekuasaan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Yang keempat adalah peradilan tata usaha negara. Sedangkan AVDC menguraikan adanya 3 ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah the rule of law, yaitu 1. Supremacy of law, yang kedua equality before the law, dan yang ketiga adalah due process of law. Prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut The International Commission of Jurists itu adalah yang pertama, negara harus tunduk pada hukum, ya itu harus. Yang kedua, pemerintah menghormati hak-hak individu, dan yang ketiga, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Profesor Utrecht membedakan antara negara hukum formal atau negara hukum klasik dan negara hukum material atau negara hukum modern. Negara hukum formal menyangkut pengertian hukum yang bersifat formal dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua yaitu negara hukum material yang lebih mutakhir, mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Selanjutnya, Jimli Ashidik berpendapat bahwa adanya 12 prinsip pokok negara hukum atau Rechtsstaat yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum atau the rule of law, ataupun adanya Rechtsstaat dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah yang pertama, supremasi hukum, yang kedua, persamaan dalam hukum atau equality before the law, yang ketiga adalah asas legalitas, yang keempat adalah pembatasan kekuasaan, yang kelima adalah organ-organ eksekutif, yang keenam adalah peradilan bebas dan tidak memihak, yang ketujuh adalah peradilan tata usaha negara, dan yang kedelapan adalah peradilan tata negara,
Yang kesembilan adalah perlindungan hak asasi manusia. Yang kesepuluh adalah berdemokrasi berdasarkan sifatnya. Yang ke-11 adalah berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara. Dan yang ke-12 adalah transparansi dan kontrol sosial. Itulah penjelasan dari teori negara hukum. Saya sudah menjelaskan dua dasar teori di Indonesia. Dan selanjutnya adalah teori negara konstitusional atau teori konstitusi. Pengertian konstitusional terdapat 6 pendapat dari berbagai ahli, yaitu yang pertama dari Carl J. Friedrich dalam bukunya Constitutional Government and Democracy Theory and Practice in Europe and America. Carl J. Friedrich mendefinisikan konstitusi dalam 5 konsep, yaitu filosofis, yang pertama filosofis, yang kedua adalah struktural, yang ketiga adalah legal, yang keempat dokumentarian, yang kelima adalah prosedural. Tokoh selanjutnya yaitu Profesor Dr. G.G. Wolhoff mendefinisikan teori konstitusi, undang-undang dasar atau konstitusi sebagai undang-undang yang tertinggi dalam negara yang memuat dasar-dasar seluruh sistem hukum dalam negara itu. Tokoh selanjutnya adalah Herman Heller dalam bukunya Structure mengemukakan 3 pengertian konstitusi, yaitu pertama, konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Yang kedua, konstitusi dilihat dalam arti juridis sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga adalah konstitusi yang tertulis dalam satu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Tokoh selanjutnya adalah Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State yang telah dialih bahasakan oleh Dr. Andes Somardi ke bahasa Indonesia yang mengatakan konstitusi adalah dasar dari tata hukum nasional. Kelsen membedakan konsep konstitusi menurut tinjauan teori hukum dan teori politik. Tokoh selanjutnya adalah Ferdinand Lassalle dalam bukunya Oberverfassungswesen di tahun 1862. Beliau membagi konstitusi dalam 2 pengertian, yaitu yang pertama pengertian sosiologis dan politis. Yang kedua adalah pengertian juridis. Konstitusi dilihat sebagai satu naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan negara dan sendiri-sendiri pemerintahan negara. Dan tokoh yang terakhir adalah H. Rahman dalam bukunya Political Science and Government, mengartikan konstitusi sebagai a body of fundamental rules, written or unwritten, which determines the organization or structures of the government, distributes powers, and determines the relation among the organs of the government. Nama teori konstitusi ini memiliki makna yang lebih luas daripada istilah teori hukum, konstitusi maupun teori undang-undang. Sudut pandang teori hukum konstitusi hanyalah dogmatika hukum atau legal dogmatik. Sedangkan teori konstitusi selain mengenai legal dogmatik atau fokus mengenai undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor non-hukum meliputi faktor-faktor kekuatan politik real atau real politik, manufacturing, istilah dari Hutting, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, parlemen dan presiden, faktor budaya dan lingkungan sosial, atau culture and bedingungen, istilah dari Herman Heller.
Teori undang-undang dikatakan pengertiannya lebih sempit dari teori konstitusi karena teori undang-undang hanya kajiannya fokus pada dokumen konstitusi dalam bentuk tertulis. Sedangkan teori konstitusi kajiannya lebih luas. Kajiannya fokus baik pada hukum dasar teori tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis. Karena konstitusi diartikan hukum dasar tertulis atau undang-undang dan hukum dasar tidak tertulis. Materi selanjutnya yaitu ajaran negara kesejahteraan atau welfare state. Konsep negara kesejahteraan atau welfare state juga bisa diartikan sebagai upaya negara lewat pemerintahan itu sendiri atau kelompok sosial yang mapan untuk memberikan jaminan ekonomi dasar bagi warga negaranya. Ada 3 prinsip utama dalam konsep negara kesejahteraan, yaitu yang pertama adalah kesetaraan kesempatan. Warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengenyam pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini juga termasuk pemerolehan pendapatan yang sesuai dengan pekerjaannya. Yang kedua adalah distribusi kekayaan yang merata. Konsep negara kesejahteraan bertujuan untuk menyejahterakan warga negaranya. Maka dari itu, pendistribusian kekayaan secara merata, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan, menjadi salah satu prinsip welfare state. Contohnya ialah pembagian jaminan sosial untuk pengangguran. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab publik. Tanggung jawab publik sendiri diartikan sebagai masyarakat bertanggung jawab atas hak atau kesejahteraan yang telah didapatkan dan memanfaatkannya dengan baik. Menurut Oman Sukmana dalam jurnal yang berjudul Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan atau Welfare State di tahun 2016, ide dasar konsep welfare state berawal dari upaya negara atau pemerintah untuk mengelola seluruh sumber dayanya demi meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Terkait dengan penerapan konsep welfare state di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 40 di tahun 2004, sistem jaminan nasional maka menjadikan Indonesia condong dalam arah penerapan konservatif atau institutionalist welfare state. Hal tersebut menyeratkan bahwa Indonesia melalui pemerintah akan menyelenggarakan program jaminan sosial yang berlaku untuk seluruh warga negara melalui berbagai macam kebijakan yang ada bagi kalangan masyarakat yang dinilai kurang mampu. Dari penjelasan teori konstitusi tersebut yang di atas, kita bisa dapat dilihat bahwa secara konstitusional, maka Indonesia menganut sistem welfare state. Namun jika dilihat dengan secara realita di lapangan, maka makna kesejahteraan sesungguhnya sesuai dengan konsep awal welfare state semakin bias. Pasalnya dari seluruh undang-undang maupun pasal yang ada di Indonesia, tak jarang hanya sebatas aturan tertulis yang tidak diimplementasikan secara penuh. Disinilah tanggung jawab serta peran negara dituntut untuk menciptakan negara yang sejahtera atau welfare state. Dalam salah satu studinya, Anderson mengungkapkan bahwa welfare state merupakan institusi negara di mana kekuasaan yang dimilikinya atau dalam hal kebijakan ekonomi dan politik ditujukan untuk pertama, memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan. Yang kedua adalah memberikan layanan sosial
bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara, baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur, serta kondisi lain semisal krisis ekonomi. Dan yang ketiga adalah memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas, ekonomi, dan perbedaan lain. Sementara itu, salah satu ciri negara kesejahteraan adalah kecepatan reaksi pemerintah pada saat terjadi market failure atau pada saat terjadi penyimpangan dari outcome yang diharapkan dengan outcome yang diraih. Intervensi pemerintah ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi serta memperkecil gap yang ada. Selain itu, peran aktif pemerintah juga dilakukan melalui upaya pemberantasan kemiskinan, penyediaan kebutuhan hidup yang layak bagi warga negara, serta penanganan isu ketidakadilan termasuk dalam hal distribusi pendapatan. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa welfare state bisa dilihat dari sudut pandang terbatas dan sudut pandang luas. Dari perspektif terbatas, welfare state merupakan tata kelola keuangan pemerintahan yang ditujukan untuk sektor rumah tangga atau konsumsi dalam negeri, penghasilan, dan asuransi. Serta subsidi atau dana sosial untuk kesehatan anak, pendidikan, kesehatan umum, dan perawatan orang tua. Dari sudut pandang yang luas, welfare state bisa digambarkan sebagai intervensi pemerintah melalui kebijakan publik, termasuk diantaranya kebijakan perumahan, peraturan tenaga kerja, undang-undang perpajakan, serta kebijakan lingkungan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan yang sering sangat muncul adalah bagaimana mengelola welfare state, sedangkan di dalamnya terdapat model kompetisi pasar yang cenderung kapitalistik. Kapitalis itu pada dasarnya diartikan sebagai orang-orang tinggi yang haus harta atau rakus. Padahal konsep ini menggambarkan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Kapitalis di Indonesia masih marak-maraknya, padahal masyarakat Indonesia masih membutuhkan bantuan dari para pemerintah yang mempunyai sifat kapitalis. Secara teoretis, hal tersebut dijawab dengan menjelaskan seberapa jauh keterlibatan atau intervensi pemerintah dalam mengelola negara. Dari sini didapatkan beberapa model welfare state. Hall dan Soskice menyebutkan dua model ekonomi dalam konsep welfare state, yakni liberal market economics dan coordinated market economics. Di lain pihak, Esping Anderson menggunakan 3 strata yang berbeda dalam melihat konsep welfare state, yakni pasar atau market, negara atau state, dan keluarga atau family. Berdasarkan strata-strata tersebut, terbentuklah 3 model welfare state, yakni yang pertama, liberal welfare state ditandai dengan pertama, jaminan sosial yang relatif rendah atau pendapatan yang rendah, adanya kelas pekerja, serta ketergantungan pada negara. Yang kedua adalah susunan strata masyarakat masih bersifat tradisional. Yang ketiga adalah peran negara yang dominan pada pasar, antara lain melalui skema subsidi. Dan yang kedua adalah corporatist welfare state yang ditandai dengan pertama struktural kelas sosial yang lebih tertata. Yang kedua adalah efisiensi pasar dengan jaminan hak sosial. Yang ketiga adalah negara tidak lagi berperan dominan atas pasar. Dan model terakhir adalah Social Democratic Welfare State atau Scandinavian atau Nordic System yang ditandai dengan prinsip-prinsip universalisme di mana tidak ada dualisme antara negara dengan pasar, adanya kesetaraan sosial di level tinggi.
Dan yang kedua dari penjelasan model welfare state adalah layanan sosial pada masyarakat kelas rendah hingga strata atas, serta partisipasi penuh kelas pekerja untuk mencapai kesejahteraan individu dan keluarga. Dan yang terakhir adalah perlakuan yang relatif adil baik dalam kompetisi pasar maupun dalam tatanan masyarakat sosial. Konsep-konsep welfare state atau negara kesejahteraan berupaya mengukur sejauh mana interrelasi antara perangkat negara state, individu, dan komunitas masyarakat atau sosial, serta sektor usaha atau market atau corporation dalam tata kelola suatu negara. Melihat pandangan mengenai social welfare state, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang social welfare mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan. Sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak. Akan tetapi dengan memperlihatkan kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa. Kunci pokok dalam negara kesejahteraan atau welfare state ini adalah isu yang mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal tersebut, Jürgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya, menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat dimaksudkan diwujudkan dalam perlindungan atas the risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state. Selanjutnya si A. Colt dan John. Risiko-risiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus. Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentano Kertonegoro, kedua kelompok risiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih kepada makro individual sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha. Dengan demikian, dalam hakikatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam suatu konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai negara kesejahteraan. Dan kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu teori ajaran sistem pemerintahan. Setiap negara pasti memiliki bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk dan sistem pemerintahan ini berfungsi sebagai pedoman dan pemerintahan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur dan mengelola kerja antara lembaga-lembaga dalam pemerintahan. Berikut penjelasan mengenai ajaran sistem pemerintahan. Suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi presidensial dan parlementer. Berikut penjelasannya.
Sistem pemerintahan presidensial yakni sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen atau legislatif. Sementara itu, menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Jadi, ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial yaitu posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan legislatif dipilih oleh rakyat, lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali melalui mekanisme pemalsuan presiden tidak dapat membubarkan lembaga parlemen. Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam menguasai kebijakan tersebut. Baiklah, berikut penjelasan saya tentang dasar teori sistem. Jadi kesimpulannya, dasar teori sistem ada 6, yaitu yang pertama, ada teori pemecahan kekuasaan, ada teori demokrasi, ada teori negara berdasar atas hukum, ada teori berkonstitusional, ada ajaran negara kesejahteraan atau welfare state, yang terakhir adalah ajaran sistem pemerintahan. Baik, saya mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas atau bagaimana. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.